Bahkan anak kecil dikala sudah sampai umur 7 tahun, maka Nabi mengatakan, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'." Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mendirikan salat ketika telah sampai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr, dan pukullah ia dikala telah sampai umur 10 tahun karena meninggalkan salat. Maka hadirin mulia, Syekh Nawawi di dalam hasyiahnya Nihayatuz Zain, beliau mencuplikkan matan daripada I'anah ataupun matan daripada Fathul Mu'in. Beliau mengatakan bahwasannya muru di sini bukan hanya memerintahkan, tetapi adalah alimu, yaitu mengajarkan ilmu yang berhubungan salat kepada anak-anak kita yang sudah mulai memahami cara berpikir. Ketika anak kita sudah umur 7 tahun, maka ayahnya mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan niat. Karena sholat tidak akan sampai hukumnya sah kecuali diawali dengan niat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa hadana bi hadi sayyidil anam. Afdhalus salat wa atammus salam ala imamil anbiya sahibi liwa'il hamdi wal maqam Abi Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin", demi zat yang jiwa saya berada dalam genggaman Allah, la yasma'u ahadun min hadhil ummah, tidaklah seseorang dari umat ini yang telah mendengarkan akan kedatanganku, Yahudiyun kana aw Nasraniyun, baik ia adalah Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, namun kematian mereka tidak diiringi ataupun sebelumnya tidak mengimani apa yang dengannya aku dihantar, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka akan menjadi calon-calon penghuni neraka jahanam. Maka hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah, dari sekian miliar manusia, khususnya orang-orang yang telah hadir di dunia ini, kita telah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmatul azimah, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat dijadikan seorang muslim. Maka hadirin yang mulia, maka mempelajari ilmu yang berhubungan dengan agama kita adalah wajib ain. Karena Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib bagi setiap laki-laki maupun wanita yang mukmin. Bahkan hadirin yang mulia, jangankan kita yang umurnya sudah dewasa, bahkan anak kecil dikala sudah sampai umur 7 tahun, maka Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk mendirikan salat ketika telah sampai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr, dan pukullah ia dikala telah sampai umur 10 tahun karena meninggalkan salat. Maka hadirin mulia, Syekh Nawawi di dalam hasyiahnya Nihayatuz Zain, beliau mencuplikkan matan daripada I'anah ataupun matan daripada Fathul Mu'in. Beliau mengatakan bahwasannya muru di sini bukan hanya memerintahkan, tetapi adalah alimu, yaitu mengajarkan ilmu yang berhubungan salat kepada anak-anak kita yang sudah mulai memahami cara berpikir. Ketika anak kita sudah umur 7 tahun, maka ayahnya mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan niat. Karena salat tidak akan sampai hukumnya sah kecuali diawali dengan niat. Nah, itu bagaimana ilmunya niat? Nah, kebanyakan hari ini orang-orang Islam, walaupun anaknya sudah banyak, bahkan kadang-kadang sudah jadi embah, mengenai bab sholat saja masih banyak yang belum ia memahami. Maka hadirin yang mulia, maka penting kita hadirkan perasaan ketamakan kepada ilmu yang berhubungan dengan agama kita, Pak. Ya kan? Hari ini kita sampai sekolah tinggi-tinggi kan, bahkan sampai doktor, bahkan siap korban waktu kan, siap apa saja untuk mendapatkan ilmu dunia.
Tetapi kenapa kita nggak siap untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dalam urusan ilmu agama? Sehingga dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, laula khamsa khisalin la saran nas kulluhum salihin. Seandainya tidak ada 5 perkara yang menghalangi seseorang, sungguh mereka semua manusia akan menjadi orang-orang soleh. Maka salah satu hijab yang disebutkan di dalam ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya apa? Al-qana'atu bil jahl, itu merasa qanaah. Qanaah ini ya tidak merasa dosa ketika ia tidak memahami ilmu yang berhubungan agamanya. Contoh aja Pak, mungkin sebagian besar orang Islam ketika membaca tasbih dalam mengingatkan si imam, seperti tadi kami sholat zuhur berjamaah, kebetulan imamnya keliru. Ketika sudah sampai rakaat ketiga dijadikan rakaat keempat, paham ya? Sehingga mungkin hampir setengah daripada jamaah semuanya bertasbih, subhanallah katanya. Nah itu di dalam syariat kita, ketika si makmum mengucapkan tasbih dengan niat mengingatkan, maka batal sholatnya mereka. Paham Pak? Hati-hati, ini kelihatannya sepele dan banyak orang nggak tahu. Sehingga dianjurkan bagi si imam, khususnya ketika dia membaca surat. Misalnya saya katakan, misalnya sholat maghrib tadi, ada beberapa ayat yang nggak lancar, maka sebaiknya langsung aja ruku, ataupun diteruskan dengan surat yang hafal. Surat pendek, katakan surat Al-Ikhlas. Supaya apa? Supaya jamaahnya nggak usah ngebetulin. Khawatir membetulkannya itu tidak niat berzikir, tetapi niatnya apa? Ngedulangin imam. Niatnya mengingatkan supaya imam itu ingat. Nah, ketika nawaitunya seperti itu, maka sholatnya si makmum batal saat itu, Pak. Paham, Pak? Kelihatannya sepele. Jadi hadirin yang mulia, Islam itu bukan hanya sholat, tetapi di dalam sholat itu sendiri ada ilmu yang sangat dalam. Bahkan ketika tadi imamnya lupa tahiyatul awal, kemudian dia berdiri, maka ketika jamaahnya tasbih nggak perlu dia duduk lagi. Tetapi kebanyakan orang nggak tahu, maka dia paksakan duduk. Bahkan saat dijelaskan di dalam Syarah Muhadzab miliknya Al-Imam Nawawi radhiyallahu an yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin juga, seandainya si imam itu memaksakan duduk karena jamaahnya ingin duduk dengan mengawal dengan tasbih subhanallah disertai dengan mengetahui ilmunya, maka sholatnya si imam batal. Paham, Pak? Maka sholatnya si imam batal. Tetapi seyogyanya bagaimana? Tetap saja berdiri. Kenapa? Karena at-tahiyat awal hukumnya sunnah. Paham, Pak? Hukumnya sunnah. Sunnah dalam sholat ada 2. Pertama adalah sunnah hayat. Sunnah seperti baca tasbih ketika kita ruku, subhana rabbil azim. Ketika i'tidal, rabbana lakal hamd. Nah, apabila ditinggalkan tidak usah disempurnakan dengan sujud sahwi, lupa sebelum salam. Kemudian yang kedua adalah sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan disunnahkan, tidak diwajibin, Pak ya, disunnahkan untuk disempurnakan dengan sujud sahwi. Contoh di dalam madhab kita madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika seorang imam atau seorang yang sedang sholat subuh sendirian meninggalkan apa, Pak? Doa kunut, maka disunnahkan. Kenapa? Dengan sujud sahwi. Nah, misalkan kunutnya lupa, langsung tiba-tiba sujud, nah, maka sunnah. Jadi tidak sampai apa? Wajib. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin pernah dulu ke Malaysia, samping kanan saya, kebetulan satu rombongan. Kebetulan imamnya itu nggak pakai kunut, Pak, ya. Dan kemudian salam langsung. Nah, dia langsung sujud sahwi sendiri, masya Allah. Paham ya? Jadi dia memahami bahwasanya kunut itu adalah wajib. Dipahami, Pak, jangan fanatik. Kita nggak bicara tentang masalah beda paham, tapi seperti itulah keadaan. Jadi bahwasannya kunut itu hukumnya sunnah. Bahkan sunnahnya ini nggak sampai wajib. Ketika seseorang imam, misalnya imam kita nanti atau kapan pernah meninggalkan kunut, ataupun sama sekali memiliki pemahaman nggak kunut. Bahkan saya sendiri ketika
mengimami sholat di masjid yang kebiasaan yang nggak pakai kunut, yang derek umumnya. Nah, seperti di perumahan kami nggak pakai kunut. Ya, ketika saya diminta jadi imam, saya nggak kunut. Nah, jadi seperti itu. Maka seandainya kita malah kunut sendiri, Pak, paham ya? Ketika sampai bisa berani sampai memaksakan meninggalkan rukun 3 yang panjang, maka sholat si makmum tanpa niat mufarraqah bisa batal. Nah, paham ya? Jadi seperti itu. Maka hadir rahimakumullah, artinya itu baru berhubungan dengan sholat. Penting bagi kita untuk apa? Untuk merasa tamak dengan ilmu yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menjalankan syariat, definisi syariat itu sendiri adalah wujudul a'mal lillah wa qiyamuha bi syurutil ilmi bi wasitatir rasul. Jadi syariat itu, Pak, definisinya adalah wujud amal, wujudul a'mal lillah, yang mana ia adalah miliknya Allah. Wa qiyamuha, dan tegaknya bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu biwasitatur rasul, yang sanatnya atau wasilahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri mengatakan, in tuti'uh tahtadu, jika kamu ikut jalan Muhammad tahtadu, kamu pasti sampai. Jadi kalau kita hari ini menjalankan ibadah, baik mandi maupun bersuci, baik apa saja, tetapi tidak mengikuti Rasulullah dalam kurung didasari dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah, yang sampai kepada para ulama-ulama, maka seluruh ibadah kita akan mardud. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dalam Zubat dijelaskan, setiap langkah seseorang yang beramal tapi tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, waduh, alangkah beratnya jadi orang Islam, ya. Tapi yang penting kita ngaji, Pak, ya kan. Walaupun kelihatannya ngajinya sedikit, maka Allah lihat, wah, ini pernah sering ngaji nih ketika masih hidup, sehingga ketika kita nanti ketika dihisab banyak kekurangan dalam amaliyah kita, kesalahan lah dalam kurung, maka insya Allah akan disempurnakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Jadi menjadi seorang yang alim, mumpuni dalam ilmu agama, perintah Nabi Muhammad, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Au muta'aliman, ataupun jadilah kamu seorang santri. Jadi mondok pesantren itu perintah Nabi, Pak. Tapi malah hari ini orang-orang Islam anaknya takut dipondokkan. Masya Allah, ya kan? Padahal dia sendiri adalah seorang muslim, ya, Pak, ya. Artinya yang pertama tadi, ketika seseorang tadi sudah masuk di pesantren, jangan sekedar mondok, tapi betul-betul target untuk menjadi seorang yang alim, yang kabir, menjadi alim yang besar. Kemudian yang kedua tadi, jadilah kamu seorang santri. Nah, yang ketiga ini apa? Mustami'an. Ataupun kalau nggak bisa jadi seorang santri karena udah kepalang, udah berkeluarga, ya kan, sudah umur, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu dan lain-lain, maka yang ketiga nih, Pak, jadi apa? Jadilah kamu orang yang suka duduk di majelis-majelis pengajian. Nggak bisa juga. Apa kata Rasul? Au muhibban. Kenapa? Karena mungkin hujan deras, karena udzur sakit. Jadi udzurnya bukan dibuat-buat, tapi ada udzur yang dipayungi oleh syariat. Au muhibban, jadilah kamu orang yang suka, kata Rasulullah, kepada majelis-majelis ilmu. Bahkan seandainya kita nggak bisa hadir karena udzur, kita ngasih tahu kawan, oh, di masjid B itu ada pengajian, boleh Bapak hadir. Loh, kok sampean nggak hadir? Ya, saya kebetulan di rumah ada acara. Nah, gitu, Pak. Nggak juga hadir rahimakumullah, udah nggak mau, udah nggak bisa jadi orang alim, udah nggak mondok, apalagi yang ketiga, nggak mau ngaji, nggak cinta juga. Maka yang kelima kata Nabi, wala takun khamisan, janganlah kamu jadi orang yang kelima, fatahlaku, kamu akan celaka, kata Rasulullah. Maka hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk suka kepada majelis-majelis ilmu dan juga berusaha untuk berserikat insyaallah. Kenapa? Karena salah satu wasilah yang akan menyampaikan kita takut kepada Allah adalah ilmu, Pak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah, yang takut kepada aku ini hanya ulama. Jadi artinya
dengan ilmu itu akan menyampaikan si penuntut untuk takut kepada Allah. Nah, tapi belum tentu Pak yang dikatakan dia ulama takut sama Allah, Pak ya? Belum tentu. Makanya ulama ketika kita sedang belajar kita betulkan niat kita. Duduk dengan niat membangun akhirat kita. Jangan belajar untuk dijadikan kalau orang mondok, kenapa kamu mondok? Saya mau jadi ulama besar. Masya Allah. Supaya nanti dihormatin. Nah, bukan seperti itu. Niatnya pertama niatnya untuk mencari ataupun membangun akhirat kita. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Hadirin yang mulia, kita teruskan. Kajian yang kita bahas dasarnya adalah ketahuilah wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah kata Rasulullah bahwasanya di dalam jasad ada segumpal daging. Wa idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluha jasadu kulluh, maka segumpal darah itu jasad yang lain akan menjadi baik. Maka otaknya akan lurus dalam berpikir. Demikian pula matanya pun akan baik dalam melihat. Kemudian kedua telinganya akan lurus dalam mendengar, lisannya pula akan lurus dalam berbicara. Demikian pula kedua tangannya sampai kemaluannya sampai kakinya, Pak. Namun sebaliknya kata Rasulullah, wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasada jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan rusak. Sehingga hadirin yang mulia, Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ingat Pak, kenapa hati kita menjadi rusak atau hati seseorang ini menjadi rusak? Di sini dijelaskan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak akan pernah, bahkan apa yang mereka kerjakan itu akan menyebabkan hati mereka tertutup. Maka hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai kita melakukan satu hal amal, tetapi malah hal itu walaupun kelihatannya baca Quran, walaupun kelihatannya sholat, walaupun kelihatannya sedekah, tapi menyebabkan hati kita tertutup. Paham ya? Ketika hati seseorang itu tertutup, sudah tertutup Pak, maka amalnya ini nggak akan sampai kepada Allah. Salah satunya apa? Nah, seseorang dia sholat tidak dengan ilmu. Seseorang dia sholat untuk membangun supaya dipuji, ya Pak ya. Bahkan awalnya ikhlas, tapi lama-lama sudah rajin, akhirnya ketahuan sama tetangganya. Masya Allah, kata tetangganya, sampean sekarang sudah rajin, gak kayak tahun kemarin. Oh, baru tahu ya, Masya Allah. Nah ini, kalau nggak tahu ilmunya Pak, ya. Makanya kemarin kita telah sedikit membahas perkataan Abu Abbas. Beliau mengatakan, man raqaballahu ta'ala fi khatarati qalbih, asamahullahu ta'ala fi harakati jawarihihi. Jadi barang siapa takut kepada Allah dalam urusan getaran hatinya. Ketika hatinya bergetar, maksudnya kecenderungan hatinya melnya kemana? Cenderungnya kemana? Apakah cenderungnya ingin dipuji? Apakah mengharapkan pujian? Ataupun mengharapkan apa? Dikontrol Pak hati kita. Maka Abu Abbas menjelaskan, maka Allah Ta'ala asamahu. Nah di sini fi'il madi. Fi'il madi salah satu faedahnya dari tahqiq. Nah, pasti kata Allah, kata dia, Allah Ta'ala akan menjaga seluruh anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah. Jadi asasnya adalah hati Pak. Asasnya apa Pak sekalian? Adalah hati. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah amal yang menyebabkan hati kita semakin bersih. Paham ya? Jadi seperti itu. Maka kemarin kita sudah membahas sedikit, ada 5 poin. Itu adalah asas Pak. Nah sampai sekarang kita tanya, adakah 5 poin ini sudah kita sempurnain? Nah jadi bukan cuman kita ngaji. Yang pertama, mewajibkan setiap hari baca Quran. Jadi bukan baca WA Pak ya. Nah, bukan baca informasi, tetapi baca Quran. Hari-hari kita Masya Allah, informasi dari sana sini semua, bahkan sampai menghabiskan berwaktu-waktu siap. Tapi kenapa kita belum siap untuk mewajibkan setiap hari baca Quran?
Maka mulai hari ini insya Allah yang berbicara juga sama, yang mendengarkan juga sama. Kita niat Pak untuk mewajibkan setiap hari baca Quran semaksimal mungkin insya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, yang kedua apa? Yang kedua adalah khila'ul batan, mengosongkan perut. Nah, di sini mengosongkan perut ini Pak ada hubungannya dengan disebutkan di dalam ucapan Fudail, bahwasannya beliau mengatakan, Fudail bin Iyad, thalathu khisalin tukhsil qalba, ada 3 perkara yang menyebabkan hati seseorang bisa menjadi keras. Jadi keras ini salah satu persamaannya adalah gelap. Maka ketika hati seseorang itu telah gelap atau keras, maka susah mendapatkan petunjuk. Maka apa yang pertama apa? Ada kaitannya dari yang tadi, ya adalah kathratul aql, banyak makan. Masya Allah. Ya. Pagi break, makan lagi jam 8. Masya Allah. Mau taklim break lagi kalau lagi itikaf ya, Masya Allah. Dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, sehingga apa? Ketika hati seseorang gelap Pak, salah satu kesannya buat malas. Coba Bapak biasa istiqomah ya, baca Quran sebelum tidur. Kalau makan yang terlalu banyak itu biasanya malas, ya kan? Nah, jadi salah satu teorinya di sini disampaikan adalah khila'ul batn, mengosongkan perut. Maka walaupun nggak puasa, makannya itu jangan terlalu banyak Pak. Nah, walaupun nggak puasa ya, apalagi sedang puasa. Bahkan kalau bisa puasa, ada kemarin saya dapat amalan dari guru, itu puasanya makannya air putih sama kurma. Masya Allah, kurmanya pun dibatasin, jangan lebih dari 7 biji selama 40 hari. Masya Allah. Tapi nggak ada tujuan apa Pak, kecuali takarrub kepada Allah. Jadi bukan menjadi pendekar, bukan, tetapi takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, yang kedua ini sebagai asas. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini mendirikan apa Pak? Ketaatan di waktu malam. Maka penting kita hadirin yang mulia, di kala malam itu jangan banyak tidur. Maka latihan Pak, baca Quran. Waduh Pak Ustadz, saya ini bangunnya susah, apalagi kalau sudah tidur. Walaupun istri yang bangunin, walaupun anak hatta disiram nggak bisa bangun. Masya Allah. Ada nggak yang gitu Pak? Nah, alhamdulillah nggak ada ya. Maka ada ijazah Pak. Nah, itu ngamalkan surat apa? 1 ayat surat Al-Kahfi yang terakhir dibaca sebelum tidur. Mau tidurnya capeknya gimana bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, insya Allah. Ya, jadi bapak sekalian dibaca minimal 3 kali. Kemudian bilang, ya Allah, dengan hak ayat ini bangunkan saya pada jam sekian. Misalnya bapak tidur nih jam 1, minta bangunin sama Allah jam 3:30. Insya Allah, yakin, pengalaman, ya semuanya harus ada insya Allah. Insya Allah dibangunin dalam keadaan fresh. Tapi minta sama Allah, ya Allah, dengan hak ayat ini bangunkan saya pada jam sekian dalam keadaan fresh ya Allah. Maka insya Allah dibangunin sama Allah pada jam itu dalam keadaan sehat bugar. Cuman jangan ya Allah, jangan bangunin ya Allah. Masya Allah. Insyaallah ya. Yang selanjutnya adalah tadarru' inda sahur, yaitu merendahkan diri beristighfar di waktu sahur. Jadi bukan masih tidur. Ini sebagian besar kaum muslimin ini pas adzan baru bangun. Masya Allah. Maka kita niat mulai malam ini tidurnya nggak sampai adzan subuh, tapi sebelum, syukur-syukur jam 3:30 sudah bangun semua. Insya Allah. Jadi dikala waktu mendekati subuh, seperempat jam, 15 menit sebelum adzan, kita sudah istighfar kepada Allah. Istighfar. Kemudian yang terakhir adalah mujalatus sholihin, sering duduk bersama orang-orang soleh. Nah, ini sekarang mencari orang soleh ini sulit Pak. Bahkan guru kita Abah Yai Mufasir bilang, saya ini bukan orang soleh. Masya Allah. Itu selevel beliau. Itu dari bujang sampai sekarang beliau nggak memakan sesuatu yang dicium api Pak. Nah, kalau kita kan kalau nggak dicium api nggak kita makan. Masya Allah. Kecuali buah-buahan. Maka hadir rahimakumullah, ternyata ciri-ciri orang soleh itu banyak sekali Pak. Yang pertama apa? Kesukaan dan kesenangannya hidup sengsara.
Maka kata beliau, salah satu definisi pertama penjelasannya apa? Maka ketika nggak ketemu beras 2 bulan, hatinya nggak ngeluh, Pak. Masya Allah. Ini kita hari ini terlambat makan aja piring terbang, Pak. Masya Allah. Insya Allah banyak kita belajar. Kemudian hadirin rahimakumullah, di sini disampaikan bahwasannya Sahal radhiyallahu rahimahullah mengatakan, man khala qalbuhu min dzikril akhirah ta'arada liwasa wisi syaitan. Jadi man barang siapa khala kosong. Apa yang kosong? Qalbuhu hatinya, min dzikril akhirah dari mengingat kampung akhirat. Ta'arada liwasa wisi syaitan, maka keadaan hatinya akan cenderung untuk mudah dikasih was-was oleh iblis laknatullah alaih. Maka sering-sering hadirin mulia, kita sering-sering mengingat bahwasannya kita akan kembali kepada Allah. Mau hebatnya ibadah kita gimana, pasti kita akan mati. Ini kadang-kadang kita ibadah tapi nggak ingat mati, Pak. Jadi ingat mati ini sunnah. Aktsiru, kata Nabi, dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Itu ingat mati. Jangan-jangan malam ini saya nggak bangun lagi. Kita bayangin, Pak, seandainya betul malam ini adalah malam kematian saya, kira-kira siap atau belum? Jangan kita panjang angan-angan, Pak, insya Allah minggu depan masih hidup. Jangan. Kita tanya sendiri, kira-kira ya Allah, tanya diri sendiri. Kalau malam ini mati saya, kan banyak juga, Pak, tidur nggak bangun lagi ya. Nggak harus perang, nggak harus dibunuh, nggak harus sakit, ya kan? Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita tanpa adanya sebab-sebab kematian, mati dia. Kata Ustadz Romli pernah ngisi pengajian di mana lupa saya. Ada kawan, bukan kawan, salah satu orang yang dia tahu mau masuk kamar mandi baru ngelangkah jeblak mati. Padahal sebelumnya nggak sakit apa-apa. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu yang harus kita perbanyak adalah mengingat mati. Dan mengingat mati nih, Pak, ingat, ngapusin dosa. Bapak ingat mati sebanyak-banyaknya, dosa Bapak diampunkan oleh Allah. Jadi bukan amalan yang sia-sia. Ingat kepada mati itu menghapuskan dosa. Insyaallah, Pak ya. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak, silakan. Hati sedang sholat. Jadi sedang sholat. Memang umumnya orang-orang sekarang ini masalah teori hati itu nggak dipikirin. Yang penting ibadah aja. Mau gejolak nggak ngejolak, bahkan kadang-kadang HP, ya kan, masih bunyi, ya kan. Maka hadirin mulia, mereka nggak memperhatikan. Padahal asasnya kita sampai ibadah kita itu masalah hati, Pak. Maka sejauh mana kondisi kaifiatul qalb, kondisi keadaan hati kita itu menyebabkan kualitas amal kita semakin tinggi. Ya kan? Jadi seperti itu. Maka salah satu nasihat yang pernah kami dengar oleh almarhum Kiai Haji Uzair Taufik Abdillah, supaya hati kita ini terarah, sebelum kita sholat itu wiritan. Wirid, bukan megang HP, bukan melakukan, bukan ngobrol, tetapi kita betul-betul khusyuk. Zikir, baca selawat, seolah-olah ya tadi, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Jadi insya Allah nanti sholatnya ada apa? Ada sesuatu lah gitu. Ada nur, ada cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan kebanyakan hari ini sebagian besar kaum muslimin bahkan kadang sudah qomat masih juga ya kan ngurusin sesuatu yang macam-macam, ya kan, ngurusin inilah itulah, bahkan kadang-kadang menyebabkan imamnya nggak khusyuk dan seterusnya. Jadi memang teori dari awalnya udah salah. Apalagi kadang-kadang ketika dia mau menghadiri sholat tuh sampai lari-lari karena dia mau ngejar takbiratul ula kan, Pak ya.
lari-lari dia dari rumah. Nah, itu sudah pasti sholatnya dalam keadaan ngos-ngosan, tidak baik. Nah, artinya yang sudah kita perbaikin. Nah, jadi sebelum kita melakukan satu amal, makanya hadirin yang mulia, orang-orang dulu itu bukan zahirnya saja yang diperbaiki, tapi batin. Apa ya? Nah, jadi seperti itu. Yang lain Pak, silakan. Monggo Pak. Kenapa penting kita perlu seorang yang guru untuk amal batin kita? Sejauh mana? Penting apa gitu guru yang mengajarkan amalan batin? Iya betul Pak. Nah ini pertanyaan Bapak kita, sejauh mana kita harus memiliki seorang mursyid atau seorang guru yang dapat membimbing hati kita. Dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Bagi seorang muslim yang mau sampai, itu memang harus ada yang membimbing Pak. Bukannya hoak tapi benar. Karena kalau kita nggak bimbing, apalagi kita cuman, maaf kayak saya nih, cuman baca-baca gini, ini kadang-kadang salah paham dengan ibarah-ibarah yang kita baca, ataupun ya kayak gini. Tetapi kalau kita punya seseorang yang betul-betul dia ini betul-betul bukan ngaku-ngaku mursyid, tetapi memang betul-betul diangkat oleh seseorang menjadi seorang mursyid, yang mana terus sampai sanadnya sampai Rasulullah SAW dalam thariqah, insya Allah kita itu akan sampai. Nah, ya artinya kondisi hati kita ini semakin lama dalam ibadah ini semakin tawadhu. Hati hari ini ketika kita dikritik saja, maka semakin berani melangkah. Kenapa? Karena memang hati kita nggak siap untuk menerima itu. Makanya hadirin rahimakumullah, jadi sebenarnya untuk memiliki seorang mursyid atau seorang guru yang mumpuni dalam ilmu zahir dan maupun batin itu ya setengah kewajiban. Nah, setengah kewajiban, tetapi betul-betul mursyid yang mengajarkan syariat juga. Nah, hari ini ada sebagian thariqah yang saya pernah dengar, nggak pernah saya jumpa langsung. Jadi ketika seseorang tadi sudah masuk dalam bab dikatakan thariqah di situ, dia malah ngemplengkan kepada jamaah yang lain. Seperti kadang-kadang dia ngeritik jamaah tabligh, jamaah tabligh mah cuman kulit katanya. Kami ini yang sudah hakikat, masya Allah. Jadi Pak sekalian, dia sebenarnya ketika seseorang tadi sudah duduk dalam satu thariqah, maka yang paling dihisab, diperhatikan itu bukan orang lain, tapi dirinya. Jadi seperti itu. Dan juga yang paling diperbaiki adalah syariat. Seperti saya punya guru. Pernah kami dulu ketika kami belajar di Pakistan, kami sempat suluk di thariqah namanya thariqah Chistiyah. Maka di dalam thariqah di situ salah satu tarbiyahnya itu adalah untuk menjaga mata. Pak, mata ini jangan sampai bermaksiat. Jangan melihat maksiat, juga jangan melihat aib. Masya Allah. Itu betul-betul. Kemudian setiap 10 hari tulis surat bagaimana kondisi hati kamu. Jadi laporan. Dan laporan itu nggak akan diceritakan kepada orang lain kecuali guru saja yang tahu. Kemudian nanti guru jawab, terserah. Yang jelas bukan bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Bahkan sampai sekarang masih kontak. Jadi ketika kondisi pribadi kita, saya ada apa itu langsung kontak, tulis. Namun pada waktu suluk setiap 10 hari Pak, laporan kondisi mata. Jadi ada 3 pokoknya anggota badan yang bisa maksiat: mata, mulut, telinga, sama hati. Nah, itu setiap 10 hari laporan. Zikirnya maaf biasa aja, kayak orang zikir pagi petang itu, baca istighfar 100, Quran 1 juz, terus tahlil 100, nggak banyak-banyak pokoknya. Nggak kayak sebagian thariqah harus 25.000, ada yang 100.000, nggak, jujur seperti itu. Itu pun salah satu thariqah yang dijalankan oleh Syekh Zakaria rahimahullah. Nah, itu thariqah Chistiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang intinya kita harus ini Pak, harus setengah
wajib memiliki seorang mursyid dalam bab menata hati. Nah, tapi memang syaratnya memang kita ada punya keinginan. Karena memang kalau orang nggak punya ingin, walaupun fasilitasnya sudah ada, insya Allah sampai mati Allah nggak akan perbaikin dia. Bahkan Pak, ada seorang alim nama Syekh Ali Nadwi. Beliau adalah seorang sayyid, seorang habaib. Syekh Ali Nadwi itu Pak, salah satu keistimewaannya ketika beliau jalan-jalan ke perpustakaan Mesir. Ini orang Hindustan, orang India. Beliau datang masuk ke reception perpustakaan. Kemudian dia tanya, wahai fulan, wahai Syekh, bisakah saya melihat satu tulisan kitab yang judulnya ini, kata Syekh Ali Nadwi. Maka petugas tadi bilang, oh kitab itu sangat sulit, sastranya sangat tinggi, balaghahnya tinggi. Oh ya nggak apa-apa, saya mau lihat. Maka setelah sampai di tempat di mana itu kitab, maka dia bilang, wahai saudara, ketahuilah yang menulis ini saya. Saya, yang nulis kitab ini saya Syed Ali Nadwi. Paham Pak? Itu orang Hindustan, beliau Syed. Maka hadirin yang mulia, ketika beliau datang untuk islah qalb kepada Syed Ali Madani radhiyallahu gurunya, maka kata gurunya tadi bilang kepada Ali Nadwi, jangan jumpa saya, nggak boleh. Biar berdiri di situ. Di situ kebetulan banyak WC, Pak. WC-nya orang India itu zaman dulu kan. Ini cerita 100 tahun yang lalu nih, Pak. Ya kotor. Kemudian beberapa waktu setelah guru memerintahkan kepada si murid untuk jumpa Syed Ali Nadwi, diperintahkan lagi, wahai muridku, coba sekarang tengok kaifiat Ali Nadwi. Kaifiat itu keadaan kondisi gerak wajahnya itu apa ya? Bagaimana, apakah dia marah, apakah dia pucat. Maka setelah ditanya kepada muridnya bagaimana kondisi Ali Nadwi, oh dia senang, hatinya seperti ridho dari lihat wajah, gerak tubuhnya itu. Panggil Ali Nadwi, langsung dipeluk, langsung dijadikan seorang mursyid tanpa baiat. Subhanallah. Apa? Nah, hari ini sebagian kaum muslimin datang untuk belajar. Ini mau buka cabang, Masya Allah. Apa ya? Buka cabang. Nanti saya kalau belajar di Jawa, nanti di Lampung buka cabang. Ini termasuk kesalahpahaman, Pak. Itu kata guru kami. Jadi intinya Masya Allah, semakin kita koreksi, Pak, Masya Allah, kayaknya kita ini jauh, Masya Allah. Insya Allah Pak ya, sementara itu dulu. Alhamdulillah jamaah sekalian, yang jelas kita hanya ikhtiar. Allah Ta'ala mengatakan, wattaqullah mastata'tum, tunaikanlah hak kalian semampu kalian. Kepadaku, kata Allah. Maka kita salah satu semampu kita adalah setiap malam Kamis di sini kita belajar. Pokoknya selagi itu adalah mengajarkan pemahaman ahlu sunnah, baik fikihnya maupun akidah dan tasawufnya, silakan bapak-bapak menghadirinya insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdih, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa na'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.